Sehingga tujuannya kenapa ada kalimat Allah itu di dalam Bible, ini rencananya memang sebagai landasan misionaris untuk memurtadkan saudara-saudara muslim yang tidak paham atau tidak pernah mendengarkan diskusi kami dengan orang-orang Kristen. Kalau tidak ada dikatakan diskusi Islam dan Kristen, atau orang Islam membuat apologet Islam seperti ini, maka makin banyak orang yang ditipu oleh orang-orang Kristen. Kalau Anda tidak termasuk di dalamnya sebagai orang Kristen yang tidak mensiarkan kekristenan, ya mungkin Anda merasa kurang literatur, Anda kurang membaca Bible. Bible itu keislam-islaman. Amanat agung itu dengan tujuan untuk memberitakan supaya dijadikan semua murid itu dibaptis, termasuk umat kami, umat Islam. Sementara di Islam, orang yang faham ilmu terkait keislamannya, Allah itu tidak mungkin punya anak. Dikatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Itu akidah. Sementara di kitab saudara ada istilah anak Allah. Di Al-Quran anak Allah itu, kalimat itu dikatakan dalam Al-Quran, hanya karena perkataan itu hampir bumi itu bumi itu retak, langit itu pecah, hanya karena kalimat itu. Ini keimanan, keyakinan umat Islam. Kemudian kalian sama-samakan juga untuk mencari jemaat, kalian menggunakan nama Isa Al-Masih alaihissalam. Ini nggak bisa dipungkiri bahwa kalian memang bermaksud mencari jemaat, tapi dengan cara yang menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita umat Islam mengatakan ada surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, apakah bermanfaat bagi saudara-saudara Kristen yang menyatakan ada kalimat Allah di situ? Jadi perdiskusian ini sudah ditetapkan, maka di Al-Quran kita juga diseru untuk berdebat secara baik-baik. Tapi kalau ada penghujatan, maka kami juga memahami literatur di dalam Bible, bahwa Bible itu adalah musuh yang nyata bagi saudara-saudara Kristen yang tidak pernah membaca Bible, hanya mendengarkan Bible yang ditambah-tambahi oleh pendeta. Kalau kita lihat Yohanes 17 ayat 3, apakah Yesus Tuhan? Apakah Yesus tidak memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar? Kan gitu. Kenapa ada unsur Trinitas atau Tritunggal? Kenapa pendeta selalu memberikan ceramahnya, mengajarkan kalian Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 8, ayat 14, sementara tidak membawakan Yohanes 17 ayat 3 ya. Jadi Tuhan kita sama Tuhannya orang Islam sama. Mari kita sama-sama untuk bersatu dengan umat Islam. Kita berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nggak perlu lagi ke gereja, karena masjid banyak di Indonesia. Saudara-saudara kita Muslim mempercayai Nabi Isa alaihissalam atau Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ada nggak yang seperti itu, pendeta? Itu loh. Ya kalau mengatakan Tuhannya sama Allah, yang ngapain lagi Anda masih bergereja? Coba tanyakan apa maksud tujuan pendeta membawakan Bible tetapi tidak menerangkan semuanya. Anda renungkan, bukan kami membenci Kristen. Saya mengalah, mama sama adik saya masih Kristen, Katolik. Gak ada tuh saya memaksakan, ayo ma, ayo dek masuk Islam. Enggak, karena kita yakini hidayah itu hak mutlaknya Allah. Dan kami sangat meyakini bahwa la ikraha fiddin. Tidak kami paksakan Islam ini sebagai otoritas yang harus kalian semua orang-orang kafir ini yakini. Enggak. Jadi hanya Tuhan yang Maha Pencipta yang akan memberikan pengetahuannya yang disebut hidayah, memilih Anda untuk berkeyakinan Islam, berserah diri kepada Allah dan menjadi umat Rasulullah hingga nanti kita selamat di akhirat kelak. Dunia ini mungkin bagi kami umat Islam adalah neraka, dan kita yakini akhirat itu adalah hidup yang nyata buat kami semuanya. Sehingga umat Islam nggak ada yang takut. Kami semuanya takut hanya kepada Allah.
Lillahi ta'ala kami memberitakan tentang kebenaran Islam. Kalian terima, alhamdulillah. Enggak juga enggak masalah. Itu poinnya Mbak Veronica. Jadi jangan katakan kami membenci orang Kristen karena lantaran tidak menerima Islam. Tidak. Karena kita meyakini hidayah itu mutlak hanya milik Allah, dan Allah yang maha membolak-balik hatinya manusia. Saat ini Anda di Kristen, siapa tahu nanti malam tiba-tiba Allah memberikan hidayahnya kepada Mbak Niken karena ada suatu kejadian, dan ini mutlak karena Allah. Besoknya saya berikrar ajalah, aku ikut Islam, aku berserah diri kepada Allah, hidup dan matiku hanya untuk Allah, bukan untuk Yesus. Yesus sujud, umat Islam sujud. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus memberitakan satu-satunya Tuhan yang benar. Islam memberitakan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang lain kecuali Allah yang berhak disembah. Apa bedanya? Jadi ini diskusi memang tidak bisa dihindari. Banyaknya orang-orang Kristen yang senior, debaternya sudah banyak, yang ada yang mu'alaf, ada yang tetap bertahan. Tetapi apakah mereka mendapatkan kebenaran? Ada yang sudah mendapatkan kebenaran tapi enggan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena belum diberikan hidayah oleh Allah. Itu poinnya. Tapi kalau beritakanlah kepada seluruh makhluk, sampai hewan, tumbuhan, bahkan macan kalau ketemu di Injili gimana? Nggak bunuh diri. Begitu Mbak Niken. Lanjut. Ya, silakan Mbak Niken, mungkin masih ada yang mau ditanya. Silakan. Tentang Islam, silakan. Mungkin ini akademisi kali ya, tadi caranya pertanyaannya bagus, santun ya. Tapi Terarah konsepnya kayaknya beda. Coba bedanya di mana? Tadi kita sama-sama mendengarkan dari Guru Ndak Bang Suma tentang Yesus yang tertulis di Bible. 1 Yohanes pasal 3 Iya. nomor 2. Konsep ketuhanannya, Bang. Kayaknya beda konsep ketuhanannya. Ya kalau Ya, beda. konsep ketuhanan yang dibawa oleh Paulus ya beda. Paulus menerangkan sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Jadi Paulus membuat pembanding Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus dengan mengatakan Yesus mati di kayu salib, mati bangkit menjadi Tuhan. Jadi ada dua Tuhan. Yohanes pasal 4 nomor 22, dia mengatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah di situ sebagaimana umat Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ke nomor 23-nya. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa, bukan menyembah Yesus. Paulus datang menjadikan Yesus Tuhan untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Membatalkan segala hukum Taurat karena ada kaitannya dengan hukum Musa. Kisah Para Rasul pasal 21 nomor 17 sampai 26. Di mata imam-imam Yahudi dan para murid di situ, Paulus bernazar, bersumpah akan memelihara hukum Taurat. Tapi dia katakan kepada orang Galatia pasal 3 nomor 10 bahwa mengatakan orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu terkutuk. Di mana ajaran Paulus yang benar? Anda orang Indonesia, bukan orang Yahudi. Paulus mengajarkan lahiriah. Yahudi bukanlah Yahudi lahiriah, tapi Yahudi rohani. Sementara Yesus mengatakan di kitab saudara, Wahyu 3 nomor 9, lihatlah ada beberapa orang dari jemaat iblis yang mengaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan. Itu Yesus, tulisan merah. Apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah jemaat iblis sebagai orang Kristen? Kristen itu pertama kali disebutnya di Antioquia yang mengajarkan Paulus. Dikatakan nomor 25-nya Barnabas pergi ke Tarsus menjumpai Saulus, ia bertemu dengan dia dan ia mengajaknya ke Tarsus. Mereka setahun lamanya bersama dengan jemaat mengajar banyak orang di sana. Dan murid-murid itulah pertama kalinya disebut Kristen.
Siapa yang ngajar? Paulus. Mungkin dia Paulus. Jadi kalau Anda mengatakan pengikut Kristus, dengan keimanan yang dikatakan oleh pendeta, kita anak-anak Tuhan, Yesus bagi Anda Tuhan, seperti apa? Kristen pengikut Yesus. Tidak pernah Yesus mengatakan murid-muridnya disebut Kristen. Tapi murid-murid Paulus pertama kali di Antioquia disebut Kristen. Sampai di sini. Jadi pengajaran di Bible sudah benar, tapi yang membicarakan di mimbar kalian ditipu oleh pendeta itu. Suruh ke sini pendeta Anda kalau memang mau berani berdiskusi dengan kami atau dengan gurunda kami. Gurunda itu levelnya jangan sama jemaat. Pendeta-pendeta romo, biar kita sama-sama menyimak dan mengambil ilmu dari perdiskusian beliau. Begitu. Betul? Lanjut. ya mungkin kita masuk ke sejarah sedikit dulu Kang Dito supaya paham, karena tadi dia bertanya konsep Kristen berbeda kan dengan Islam ya. Mungkin suara saya didengar jelas ya kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan ya. Dalam budaya Kristen itu kan dikenal dengan 5 sumber hukum ya. Yang pertama itu sumber hukum tertinggi itu adalah Bible itu sendiri sebagai pandangan hidup dari sisi iman oleh orang Kristen. Yang kedua itu adalah tradisi apostolos ya, atau tradisi suci para rasul. Yang ketiga itu adalah canonic law ya, atau hukum kanonik. Yang keempat adalah konsili-konsili Oikomenes. Dan yang terakhir yang kelima yang mereka ikuti adalah tulisan bapak-bapak gereja. Jadi begini, Bunda Niken ya, konsep-konsep yang beredar dalam budaya Kristen yang melahirkan puluhan ribu denominasi itu diawali ya dari konsep yang dibawa oleh beberapa orang. Ya, kita kenal yang pertama adalah Sabellius ya, tahun 189, di mana konsep ini mengajarkan satu pribadi 3 penjelmaan ya. Bapa menjadi Allah ya di dalam perjanjian lama, lalu Yesus ya, setelah Yesus naik ke langit baru ada Roh Kudus turunkan, begitu ya konsep Sabellius. Jadi Sabellius pun ini dibantah, akhirnya muncul tahun 264 itu muncul konsep yang dibawa oleh seorang Tertullianus ya. Jadi kelompok ini menyusup ke keuskupan pada masa itu untuk menyebarkan ajarannya. Hanya karena Roma Timur menolak ya, tahun 395 itu menolak ya, akhirnya Tertullianus itu menyebar ke barat, Roma Barat, yang dominan itu ada di Eropa kan, begitu Bunda Niken ya. Lalu ada beberapa konsep lain yang digabungkan oleh bapak-bapak gereja, contoh seperti konsep yang dibawa Nestorius ya. Jadi beliau ini adalah uskup di Suriah ya. Jadi beliau mengajar bahwa Yesus itu punya dominatur ya. Tahun 402 beliau mengajar ini kepada jemaat terutama di Syria bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, dan ini konsep baru muncul di abad kelima. Lalu konsep yang terakhir yang membuat Anda itu budaya Kristen itu lahir dengan puluhan ribu denominasi. Konsep yang terakhir itu baru lahir tahun 411, di mana konsep ini dimasukkan dalam Bible Anda dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Jadi ayat ini baru masuk tahun 411 dengan manuskrip tertuanya yang kita sering sampaikan ya. Jadi ayat ini sudah lahir berapa puluh tahun semenjak Kodeks Vatikanus ditulis oleh Eusebius. Jadi konsep-konsep ini yang meracuni pikiran Kristen. Ketika Yesus bahkan Paulus sendiri ya menyampaikan pesan bahwa Allah itu cuma satu ya. Bunda Niken bisa baca di 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kami hanya ada satu Allah dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan Zema Israel Adonai Adonai Had ya, mengutip Ulangan 6 ayat 4, lalu disampaikan di Markus 12 ayat yang ke-29 ya. Ketika tokoh-tokoh ini mengajarkan konsep-konsep yang sebenarnya turunan para nabi, hanya perbedaan Paulus dengan Yesus kan karena Paulus membatalkan Taurat lalu membawa ajaran Helenistik masuk ke Kristen, beda kalau Isa. Jadi begini, dalam dalam penyampaian ya
uraian atau deskripsi yang disampaikan oleh Yesus, murid-muridnya, bahkan Paulus sendiri, ini berbeda 180 derajat dengan yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja mulai tahun 189, mulai muncul Sabellius, muncul lagi Tertullianus, muncul lagi Nestorius, muncul lagi Benedictus 11. Jadi konsep-konsep ini sebenarnya yang kalian warisi. Makanya ketika kita bertanya pada akademisi kalian, sebenarnya sumber hukum keberapa yang Anda ikuti? Yang tadi saya sudah jelaskan ya, sumber hukum terstruktur ya, sumber hukum pertama Alkitab ya, sampai yang terakhir tulisan Bapak Gereja. Banyak dari antara mereka yang menjawab memang sumber hukum kami lebih dekat kepada tulisan Bapak Gereja. Kenapa seperti itu? Karena tulisan-tulisan ini ya bercampur dengan konsili-konsili. Ketika konsili diadakan di abad-abad keempat itu awalnya untuk mengkanonikan Babel, lalu terjadi skisma, akhirnya skisma panjang terjadi hingga tahun 451 Konsili Kalsedonia yang melahirkan beberapa pemahaman ya yang membuat Kristen pecah, kan begitu. Kalau Bunda Niken belajar sejarah Konsili Efesus 431, Konsili Kalsedon 451, di sini terjadi perpecahan akidah akibat munculnya ajaran-ajaran yang dibawa Nestorius, dibawa Benedictus ya, dibawa Tertullianus, dibawa Sabellius. Nah, makanya kalau Bunda Niken belajar sejarah perkembangan gereja, coba lihat itu. Skismanya panjang, pertentangannya panjang, bahkan Martin Luther 1517 terpaksa harus keluar dari Katolik karena menganggap Katolik sudah tidak sesuai dengan ajaran asli Kristen. Ya perlu kita back to history supaya kita paham bahwa konsep-konsep yang diimani sekarang kawan-kawan Kristen asalnya memang dari konsep-konsep manusia, tulisan-tulisan manusia, bukan ajaran Yesus, bukan ajaran para nabi. Ya, bahkan Konsili Nikea tahun 325 yang melahirkan pengakuan iman rasuli yang dibaca Kristen tiap minggu sampai detik ini ya. Di situ dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Akibat kesalahan terjemahan ya akhirnya dirubah menjadi Tuhan, kan begitu Bunda Nikennya. Jadi perlu kita pahami bersama kawan-kawan ya, memang ada pengaburan sejarah di abad-abad itu, terutama abad keempat, abad kelima. Kenapa? Karena ya penulis-penulis Bible di masa itu ya sudah tidak lagi menggunakan Injil-Injil yang sebenarnya bersinggungan langsung dengan Yesus, bahkan Paulus sendiri ya, seperti Injil-Injil yang diapokrifakan ya, karena sudah dibakar habis tahun 303 oleh Kaisar Diocletianus. Ini yang menyebabkan adanya konsep baru, adanya Injil baru yang ditulis oleh Eusebius tahun 326 sampai tahun 330 itu yang akhirnya dikanonikan ya 364, 393, 397 ya, yang akhirnya menjadi master seluruh Bible di seluruh dunia. Padahal konsep ini dibuat manusia. Mulai Bible Anda ditulis Eusebius, konsepnya dimasukkan ya, berkali-kali dirubah, bahkan sampai zaman Desiderius Erasmus itu ya, yang akhirnya master kitab Protestan berasal dari Desiderius Erasmus 1516 itu. Nah begitu Bunda Niken, silakan. Itu sedikit sejarah supaya kita mengerti konsep-konsep ketuhanan dari Kristen. Ya, silakan Bunda Niken. Iya Bang, terima kasih. Saya bukan pendebat ya Bang, saya ya hanya bertanya Bang. Iya nggak apa-apa Mbak Niken, banyak bertanya aja supaya nggak beranak dalam kubur. Beranak dalam kubur. Maksudnya tidak menyesal nanti pada waktu dikubur. Kita sama-sama misi kemanusiaan yang memang kita membicarakan tentang keyakinan atau keagamaan. Selama masih ada nafas di kandung badan, maka carilah kebenaran beragama itu dengan sangat kritis terhadap agama yang saat ini dipeluk. Tapi kalau sudah meyakini satu agama itu dengan kitab sucinya yang menerangkan tentang keagamaan itu, maka jangan tinggalkan. Kita hanya mencoba untuk memberikan pencerahan kepada orang-orang Kristen dan membahas Bible ini mungkin berbeda dengan pendeta di atas mimbar, karena yang terbaca, yang tertulis itu yang hanya kita baca. Kadang memang kedengarannya keras, karena memang yang tertulisnya keras. Bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya yang bangsa Yahudi, jangan memberikan barang yang kudus kepada guguk dan melemparkan mutiara kepada baba, kan gitu. Apakah Tuhan mengatakan
meskipun bukan orang Yahudi disebut guguk. Itu hanya alegoris, misalnya pemahaman hermeneutik. Tetapi tetap itu disebutkan, ditulis dalam kitab saudara. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus? Dan ada juga perempuan Samaria yang diartikan di dalam Bible saudara yang bahasa Indonesia. Apakah kalian tidak berpikir orang Samaria itu berkata kepada Yesus, Tuhan, telah nyata padaku engkau adalah seorang nabi. Ada, Tuhan itu nabi. Yang dilihat, jelas-jelas yang dilihat oleh perempuan Samaria itu manusia. Ya enggak? Perempuan Samaria itu melihat Yesus kan manusia, kenapa dia memanggil Tuhan? Kemudian dia menyimpulkan, telah nyata padaku kamu adalah seorang nabi. Coba, saya mantan juga, ini ada Natalia Iriani juga sama dari Kristen, Bang Goto juga dari Kristen. Tapi kami yang menolak mengatakan bahwa Yesus itu dijelaskan oleh para pendeta yang tidak tertulis. Itu yang disebut dengan dogma atau doktrin. Kalau doktrin ini adalah alibi atau pemahaman manusia untuk menjadikan Yesus yang manusia ini Tuhan, sementara Yesusnya sendiri tidak pernah mengatakan, manusia, aku Tuhan, sembah aku. Kalau ada dalil itu, mungkin orang itu nggak ada yang mualaf. Tapi begitu mau baca Bible, ternyata Yesus hanya untuk domba sesat dari bangsa Israel. Itu di Bible. Dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, Yesus dikatakan dalam surah Al-A'raf, ya Bani Israel. Ini Yesus pemahaman oleh orang Eropa. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris juga disebut Jesus Son of Mary. Tidak ada terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Jesus Son of God, nggak ada. Nisbatnya, nasabnya adalah ke ibunya, karena manusia ini mulia. Manusia ini yang diciptakan oleh Allah tanpa melalui seorang hubungan intim, seorang laki-laki. Kalau mau hebat-hebatan, ya kenapa tidak menuhankan Nabi Adam yang tidak punya bapak ibu, bahkan dia tidak mengalami perubahan dari bayi. Itu kalau mau hebat-hebatan gitu ya. Tapi di sini letak pemahaman, penambahan literasi dan wawasan. Jangan tolak diskusi lintas agama ini atau diambil sudut pandang yang negatif karena keyakinan atau doktrin yang melekat. Yang penting Yesus Tuhan. Yang penting Yesus mati di kayu salib. Yesus Tuhan mati di kayu salib. Coba kita pikir, apakah Tuhan itu mati? Kalau membahas hal yang riskan, yang paling fundamental di Bible, semua pendeta tidak mampu menjelaskan Matius 26 ayat 31 gitu. Aku nggak menuhankan Yesus loh, Bang. Gimana? Aku tidak menuhankan Yesus. Yesus itu kayak imam gitu. Ya berarti keyakinan Anda sama dengan kami umat Islam. Kami tidak menuhankan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Isa Al-Masih. Beliau adalah utusan yang dimuliakan oleh Tuhan, satu-satunya yang benar. Kenapa Anda tidak mau berdampingan dengan kami dan menerima Islam sebagai umat Nabi Muhammad? Semua para nabi itu yang diutus oleh Tuhannya, itu juga dikatakan imam, utusan, yang membawa ajaran menuhankan satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu satu Tuhan. Itu Mbak. Tapi kalau Anda mengatakan tidak menuhankan Yesus, banyak dari mayoritas Kristen akan mengatakan Anda bukan Kristen. Bener nggak, Mbak Niken? 65 film tetap menyembah akan Allah. membedakan Anda. Gimana? Aku tetap menyembah Allah. Iya. Nah itu yang menjadi
tidak akan ada celah toleransi yang disebut. Kalau Allah ALLAH, kami melihat ALLAH juga Allah. Apakah Tuhan kita sama? Ini kan ini Islam dah. Loh, kok dibilang Islam pula? Oh, dituduh. Kita konfirmasi saja, Bang Roni. Jangan menghakimi. Mbak Niken, apakah Islam? Seperti tuduhan Pak Roni yang Kristen ini? Ada yang Katolik typing bang, di bawah itu. Katolik. Ya, saya jawab dulu ya. Ada yang typing di bawah itu, Bang Goto mualaf. Ya, izin dulu Kang Dito ya. Iya, saya bukan hanya mualaf, Bang. Saya dulu mantan misionaris ya, yang bergerak dalam konsep C1 hingga C6. Ya, jadi makanya pendeta kalian tidak berani itu kalau membahas konsep ini dengan saya, karena saya paham betul konsep ini, karena saya terlibat ya kurang lebih 2 tahun dalam konsep ini. Begitu kira-kira, Bang. Ada yang bertanya di bawah ya. Silakan lanjut Kang Dito. Silakan. Ini kebetulan ada 3 mu'alaf ini, Bang Goto, Mbak Natalia, Kang Dito. Ini mu'alaf semua ini, Mbak Natalia ini. Klik aja di Google Bang, klik nama saya Bang Goto, muncul itu semua tuh. Ada yang beberapa yang muat ya, baik podcast maupun debat-debat ya, silakan. Nah, ini ada pendeta Yunus ini. Pendeta Yunus ya. Niken ini Kristen, Pak Pendeta, tapi dia tidak nyembah Yesus. Islam. Pendeta itu di samping Anda itu, pendeta itu. Pak, kau mau kemana? Anda. Ini Ya, pendeta silakan Niken. Pak Pendeta Yunus, apa yang mau ditanyakan? Pendeta ini Bang, Bunda Niken. Pendeta ini. Boleh tanya. Ya, jadi gini, Boleh. di Alkitab itu kan jelas mengatakan bahwa dia Tuhan, ya. Di luar Tuhan binasa. Dan itu kan sudah dicatat berabad-abad, ya. Nah, sekarang ada juga yang mu'alaf. Ya, yang mu'alaf itu kan pilihan. Tetapi Alkitab sudah jelas mengatakan di luar Yesus itu binasa. Ya, Bang Hati Ruben, saya kira pernah kita diskusikan ini sepanjang masa. Ya, sepanjang masa Anda debat di sini kita sering diskusikan Islam tidak menolak Isa atau yang Anda sebut Yesus, Bang. Tidak. Sudah kan dijelaskan tempo hari itu, bahkan dinarasikan, diuraikan Maryam 30:31 ya. Tidak ada Islam menolak Isa, hanya mengakuinya sebagai utusan, kan begitu, bukan sebagai Tuhan. Sementara ayat andalan Anda kan itu sebenarnya Yohanes 13:13. Langsung menurut Anda pengakuan Yesus, padahal bahasa aslinya itu humes panote emi hodidaskalos kai hokrios kai kalos legete emiggar. Kau menyebutku guru dan Tuhan, tepat katamu akulah dia. Pertanyaannya, ketika Lai merubah ini narasinya ya, merubah terjemahannya, kenapa tidak dipelajari dalam, tidak dilakukan studi dengan dalam? Di situ dikatakan ya, kau menyebutku ya aslinya ya, terjemahan asli, kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Kalau di Lai ya, kan begitu. Padahal di situ tidak menyebut guru dan Tuhan, tapi akulah dia. Jadi kata guru dan Tuhan diulang 2 kali, padahal sekali itu guru dan Tuhan. Saya ulang ya. Mes pante emi hodias kalos kai hokurios kai kalos legete emi gar, artinya ya, kamu akulah guru dan Tuhan. Kan begitu. Kamu menyebut guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah dia. Kenapa Lai merubah? Ya, Tuhan ada 2 dalam narasi itu. Kan begitu Pak Hate. Berarti apa yang dikatakan Jonathan Purnomo ya sebagai satu kesalahan besar, bahwa saya menemukan Biblika Center menemukan ada 6.577 kesalahan. Ini bukan masalah biasa dalam budaya Kristen, Bang. Jangankan 6.000, 10 saja kesalahan terjemahan sudah tidak bisa lagi disebut pengajaran yang benar. Itu bukan kata saya ya, tapi kata Jonathan Purnomo selaku Ketua Biblika Center. Kan begitu Pak Ate. Kalau Yohanes Silakan. 20:28 Kalau mau disangka, gimana? Yohanes 20:28 gimana bahasa aslinya, Bang Goto?
Iya, Anda memaksakan. Jadi begini Bang ya. Begini Bang. Yohanes Dalam kaidah 20:28. bahasa Yunani, ya saya ngerti surat ditanya. Jadi begini, saya ngerti ya. Dalam bahasa Yunani Bang, kaidah bahasa Yunani antara kurios dengan theos beda makomnya Bang. Beda makomnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Ya. Lord dengan God beda makomnya. Dia tidak setingkat. Kenapa kalian? Ya karena masuk dalam wilayah bahasa Indonesia ya, gramatikal Indonesia. Anda mencoba menyamakan Tuhan dan Tuhan. Akhirnya ada huruf kecil, ada huruf besar. Padahal Bible Anda Bang, pertama kali dibuat dengan Codex Vaticanus tidak ada huruf kecil, tidak ada huruf besar. Bisa dipahami Bang ya? Loh, Semua kata Yohanes Tuhan disebut dengan huruf 20:28 nggak kapital. begitu? Iya, Yohanes 20:28 semua jelas. Coba Bang bacakan itu, coba. Thomas menyatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Bagaimana itu? Jadi Mas Warnes ya. kawan, ketika anda tahan dulu ya, nggak usah kita jauh-jauh budayanya orang, budaya kita sendiri ya. Ketika kita kaget melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat atau yang kita pernah lihat, yang kita pernah yakinin mati, lalu dia tiba-tiba ada depan kita, ya. Jangankan Thomas, saya pun akan berkata begitu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi Itu frasa dipelintir di situ namanya, Bang. menegaskan ya tahan, bukan dipelintir Bang, ini kejadian nyata. Contoh lagi ketika Yesus Paulus berkata dia mengaku ketemu Yesus, di sini frasanya salah juga. Masa siapakah Tuhanku? Yang betul itu siapakah Tuhanku? Paulus tidak pernah ketemu Yesus, masa langsung tahu dia Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Salah, yang betul siapakah engkau Tuhan? Hal-hal seperti ini dipakai lagi untuk membodohi umat Kristen. Coba kau pikir itu, coba. Anda dengan saya tidak pernah ketemu, tiba-tiba Anda muncul depan saya. Saya tidak mungkin berkata kepada Anda, siapakah engkau Tuhan? Masa saya sudah tahu kalau Anda Tuhan? Yang betul itu siapakah engkau Tuhan? Kenapa dirubah? Coba itu. Makanya Lidahnya ketika Jonathan Paulus Purnomo sudah disetel sama Yesus. ketika Makanya Jonathan Purnomo menyebut mengatakan Tuhan. ada 6.577 kesalahan, mestinya Anda pelajari itu apa sih 6.577 kesalahan ini, yang mana saja ayatnya. Lakukan studi dalam. Bukan malah mendiskreditkan Jonathan Purnomo. Beliau itu pendeta, doktor loh, ketua BMPT KKI. Kalian cari tahu kenapa beliau sampai berkata ada 6.577 kesalahan. Cari tahu, lakukan studi dalam, lakukan deep learning. Itu kalau Anda berpikir akademisi, bukan berpikir terkungkung dan doktrin dogma. Nah begitu, Bang Dito, di sini hujan keras. Mungkin Kang Dito bisa lanjut. Silakan Ya, Kang Dito, satu hujan keras di ayat, sini. satu ayat aja nggak bisa dijelaskan sama profesor itu, Yohanes 20:28. Itu kan fakta sejarah. Ya, faktanya di situ memang bukan tentang tanya jawab Yesus kepada Thomas, tapi Yesus itu dikatakan, lihatlah bekas di tangan dan di lambungku. Pada waktu Thomas ini menyentuh, itu yang dia katakan, bukan menjawab pertanyaan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Jadi kalau orang saat ini, kalau kalian pernah dengar dan kalian juga terprovokasi dan mengikuti, begitu ada kalimat Masya Allah, Subhanallah, kalian kan ikuti. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Dia takjub Itu melihat apa yang dipelintirkan. dia lakukan. Jadi konteksnya adalah Thomas kaget melihat tentang kebagaimanaan ini tuh gurunya nih. Nggak mungkin dia melihat Thomas ini melihat Yesus yang jelas-jelas dia manusia, dia mengatakan Tuhan. Rupanya kukira Thomas waktu itu harus pakai kacamata silinder. Yang dia lihat ini manusia. Begitu kalian kutanya apakah Tuhan manusia? Bukan, itu sisi kemanusiaannya. Coba
Anda renungkan. Kalau di Bible pada zaman Yesus itu di bumi, dia manusia nggak? Manusia dong. Apakah muridnya benar-benar menyebut Yesus Tuhan? Cobalah, gimana masuk akalnya? Apakah murid-murid juga pagan, menganggap Tuhan yang nuzul atau turun ke bumi serupa manusia, seperti dalam bahasa Likaunia? Kayak mana Anda berpikir? Loh, kalau saya Kang, kalau semua ayat saya percaya, satu ayat pun saya percaya. Saya percaya Yohanes 20:28. Ya, katakanlah memang Anda percaya bahwa kitab Anda ini hasil dari pemungutan suara, Anda paham? Apakah Anda paham fakta histori bahwa kitab Anda yang saat ini adalah dari pemungutan suara? Itu kan asumsi. Oh, bukan, saya bertanya. Apakah Anda meyakini fakta histori tentang kanonik tahun 361? Itu bagaimana konsep penentuan kanon atau penstandatan bahwa ini firman Tuhan? Bagaimana Apakah Kang teknisnya? Dito percaya semua yang mengkanonkan itu Bukan. dipengaruhi Roh Bukan. Kudus? Saya mengajak kita ini berdiskusi tentang membedah fakta histori. Kan itu, Benar. fakta histori. Bible yang saat ini yang Anda akui sebagai firman Tuhan, pengetahuan arkeolog, ya arkeolog kita nih, tentang pembahasan biblika arkeologi ini, fakta sejarahnya, bapak-bapak gereja memilah dan memilih nggak yang mana firman Tuhan, betul? Betul nggak? Semua itu dinaungi oleh Roh Kudus, Kang Nggak, Dito saya harus nggak mau percaya. berbicara tentang halusinasi, Bang Roni. Saya mengajak Itu nyata pembedahan loh, dari- Bang. Bukan. Saya mau membahas tentang fakta histori yang terjadi pada abad keempat, tepatnya 361, tentang kanon. Tidak Kanon akan ada yang mengingat kalau tidak dinaungi oleh Roh Kudus. Bukan masalah ingat. Firman Yesus. Oh, ini memang nggak ada ilmu banget. Yesus loh yang bilang, Kang Dito. Masa nggak percaya perkataan Yesus? Emang kau pernah lihat Roh Kudus? Coba kau pernah Bukan, abang, kita tarik mundur ke belakang dulu. Kalau yang Oke. saat ini Anda yakini adalah kitab suci nih, yaitu Bible, Yohanes, Markus, Matius, Yohanes, ya Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Ini firman Tuhan kan? Nah, Firman Tuhan. ya kalau pada waktu pengkanonan ada nggak Bible selain dari 4 itu? Ya, kalau mereka nggak dinaungi Roh Kudus, nggak akan ada yang tahu itu. Mereka itu kan orang lahir Kenapa Roh rumput Kudus jauh lagi? itu, Kang. Kenapa Roh? Jadi Kenapa harus? karena dinaungi Roh Kudus. Nggak nyambung ini. Mbak Niken mungkin yang paham maksud Yes. saya, izin dulu ya. Sabar dulu. Mbak Niken, monitor Mbak Niken. Mbak Niken. Masih standby Mbak Niken? Ini tentang fakta sejarah, Masih, Bang, tentang masih. pengkanon. Oke. Mungkin Mbak Nita kalau mau penambahan wawasan, yang saat ini 4 gospel itu, Yohanes, Markus, Lukas, Matius, ini kan sebagai landasan yang katanya disebut Injil, ya kan? Nah, pada abad keempat 361 terkait dengan kanon itu penstandartan pemilihan. Kenapa saat ini menjadi 4 gitu loh? Kenapa saat ini menjadi 4? Padahal Arianus atau Arianisme itu memiliki hampir kurang lebih 50 gospel. Apakah yang lainnya itu bukan firman Tuhan? Dan bagaimana teknisnya? Ternyata lewat pemungutan suara. Lukas, firman Tuhan bukan? Firman Tuhan di Saya kanon. bantah, Kang. Barnabas, ini firman Tuhan bukan? Muhammad. Bukan. Jadi dianggap apokrif.
Kemudian Gospel Filipus, tahu kan Filipus siapa? Filipus murid Yesus. Gospel Filipus, oh karena tidak sesuai dengan kaisar, apokrif. Kayak gitu tuh. Gospel Maria Magdalene, kita tahu Maria Magdalena itu siapa? Oh ada. Di mana itu sekarang aslinya? Coba cek resort di Vatican Library. Ada semua itu. Ada semua itu. Kang Dito, boleh saya nanya satu kali aja? Belum boleh. Saya lagi sama Mbak Niken karena kau nggak nyambung. Sabar ya. Jadi saya bukan mau mendoktrin Mbak Niken. Mbak Niken sudah menggunakan logikanya, tidak percaya pendeta dan melihat Bible ternyata Yesus bukan Tuhan. Tapi tentang Bible ini saat ini menjadi 4. Ternyata sebelumnya itu lebih dari 4, bahkan kurang lebih 50. Siapa yang melegitimasi sekarang jadi 4? Bapak-bapak gereja. Apakah masih dianggap firman Tuhan? Atau memang kehendak manusia, Kaisar Konstantin yang menginginkan searah dengan keyakinan sebelumnya. Ya memang ini kadang orang yang memiliki literatur dalam kekristenan itu menolak tentang pembicaraan kanonik. Karena suatu kebenaran firman Tuhan kalau berdasarkan pemungutan suara. Yesusnya udah nggak ada. 3 abad setelah Yesus nggak ada, baru dijadikan ini katanya firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan Al-Quran, Kang Dito? Masya Allah, Al-Quran sejak pertama kali diturunkan, apa yang dilafazkan, yang dibacakan, yang diverbalkan meskipun tidak ada tulisannya, seluruh orang Islam di dunia, surah yang pertama, ayat yang pertama dengan surah yang terakhir, ayat yang terakhir semuanya sama. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, kami yang menurunkan, kami pula yang memeliharanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi nggak ada tuh kanon-kanonan. Nggak ada kanon-kanonan. Yang ada itu penyemarataan dialek. Bukan kanon disebutnya. Itu pada satu zaman di mana banyak mahasiswa Islam di Mesir disebut kodifikasi, bukan kanonisasi. Kodifikasi mushaf. Itu loh. Jadi pemahaman tentang keislaman ini luar biasa, Masya Allah. Gak bisa membuat kami ini untuk kembali menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan. Bukan, tapi percaya Yesus sebagai utusan Tuhan yang disebutkan adalah putra Maryam. Kalau yang ditangkap, disalib, kemudian bangkit menjadi Tuhan, itu adalah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi ada tuh yang diserupakan sama Nabi Isa. Ya mungkin itu yang menjadi Tuhannya orang Kristen. Selesai kita di situ. Ya, selesai kita di situ. Jadi kalau mau menyimak, mau belajar, mendapatkan pemahaman tambahan, banyak belajar kritis terhadap keyakinan yang kalian yakini. Jangan hanya percaya kepada pendeta. Ya, pendeta itu manusia. Pendeta itu manusia. Seluruh manusia fitrahnya adalah salah, lupa, dosa, dan khilaf. Kalau dia, pendeta ini nggak bergelar STT, kalau bergelar STT atau sarjana teologi, kalian tanya, apa yang Anda ketahui tentang Islam, pendeta? Maka materi STT yang akan dibicarakan. Oke? Jadi pemahaman ini, kalau orang Islam tidak meyakini penyalipan, salah. Dikatakan dalam surah An-Nisa tadi, ada yang disalib, penyalipan itu ada. Tapi bukan Nabi Yuna Isa alaihissalam, bukan. Itu Mbak Niken, pelajari baik-baik. Kekristenan itu bukan berarti kita benci dengan kekristenan, tidak. Tapi kami benci dengan oknum yang selalu mengkait-kaitkan dengan agama Islam untuk menyerang dengan tujuan menanggalkan iman Islam, tetapi tidak ada satupun yang berhasil kecuali orang Islam itu, satu oknum itu hanya takut miskin, takut ditinggalkan oleh pasangannya. Cuman itu saja. Ya.
Silakan, apa yang mau dilanjut, Roni maupun Mbak Niken? Ya. Natali Jadi mau menanggapi Kang Dito nggak percaya ada Rahul Kudus. Bagaimana Muhammad yang ummi bisa mengingat ayat kalau tidak dibantu Jibril Rahul Kudus? Begitu Kang Dito. Itu saya tambah dikit ya, sudah agak rada hujan. Jadi begini Bunda Niken ya, Injil yang pertama kali ya, yang diakui sebagai sinoptik, itu sebenarnya bukan Matius, Markus, Lukas yang menyebutnya pertama kali ya, tapi baru disebut tahun 120, 130 ya, sekitar itu, oleh murid dari Petrus yang bernama Papias. Jadi yang memberikan nama Matius, Markus, Lukas itu bukan penulisnya Matius, Markus, Lukas, tapi Papias ya. Lalu mengikut lagi keempat gospel Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini baru disebut nanti tahun 190 oleh seorang uskup ya, yang murid langsung dari Yohanes, namanya itu Santo Irenaeus. Jadi Santo Irenaeus ini uskup di Ludum Galia, kalau sekarang Lyon, Prancis. Jadi kedua tokoh ini berperan penting untuk menyematkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya ke dalam gospel nantinya yang ditulis oleh Eusebius. Tapi gospel ini pun ya sebenarnya sudah tidak ada di tahun 303. Jadi gospel kalian itu, master dari gospel kalian itu baru berasal dari abad keempat, tahun 330 ya, 326, 330, lalu dikanonikan tahun 364 pertama kali Laodikia. Ini master dan bukan berbahasa Ibrani atau Aramaik, tapi berbahasa Yunani. Master Bible kalian itu asli berbahasa Yunani. Karena Injil-Injil Aramaik ya, yang berbahasa Aramaik maupun Ibrani ya, itu sudah tidak ada tahun 303 dengan perintah Kaisar Diocletianus. Nah, ini yang mereka paksa, padahal sebenarnya tidak ada kawan-kawannya. Jadi Injil Bible mereka itu berasal dari abad keempat dengan kodeksnya paling tua bernama Vatikanus dan Sinaiticus. Lalu muncul kodeks lain seperti Besae abad kelima, terus Alexandrianus. Begitu kawan-kawannya. Jadi tidak ada lagi Bible Injil abad ke-1 sudah tidak ada. Habis, dimusnahkan tahun 303. Awal abad keempat, lalu dicetak ulang, dibuat ulang oleh Eusebius atas perintah Konstantin. Makanya kodeks paling tua Bible itu Vatikanus dan Sinaiticus. Ada kode dari papirus yang paling tua yang berasal dari abad kedua ya, oleh ayat 31 hingga 33. Jadi kode dari papirus ini hanya tersisa dua, P60 dan P52. Jadi total keseluruhan hanya 6 ayat saja. Nah, selebihnya itu baru dibuat abad keempat. Nah, begitu kira-kira Bunda Diken, supaya kita paham bersama gitu. Betul Bang Goto bilang itu semua karunia Roh Kudus. Bang, permisi ya, aku turun dulu ya, masih ada kerjaan. Nanti aku naik lagi. Ya, silakan Bang. Bang Arif ini sudah menyelam. Ntar lagi kita rungkat ini, dijamin, karena mungkin roomnya pembatasan ya. Aku juga. Ntar lagi makanya penonton turun. Aku juga permisi. Ntar lagi dia rungkat. Ya, sudah pembatasan itu kalau begitu. Ntar lagi kita rungkat ini. Ya, Bang Suma juga sudah tidak monitor kayaknya. Di sini juga sudah masuk asar ya, Kalau mau dirungkatkan ya Bang Arif, rungkatkan saja karena Bang Zuma tidak monitor, saya lihat tuh termute terus ya. Mungkin beliau persiapan asar juga. Ya, sudah pergi Bang, sudah pergi Roni ya. Jadi tadi sedikit sejarah ya tentang kekristenan, mulai dari konsep ketuhanan hingga penulisan Bible. Makanya sampai sekarang Catholic Identity tidak mengakui siapa yang menulis Bible ya. Tidak ada ya, tidak diketahui pasti siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kan begitu. Mereka tidak akui. Kenapa? Karena memang ada pembelokan sejarah di abad keempat itu. Gitu, jadi Katolik tidak berani untuk memaparkan itu, menguraikan itu, karena ada sejarah yang dikaburkan atau dihilangkan di masa-masa itu. Begitu kira-kira kawan-kawan. Nah, kita tunggu aja Kang Dito sampai rungkat ya. Nah, tuh. Tunggu aja sampai rungkat nih. Wah, Kang Dito sudah
turun duluan. Ntar lagi kita rungkat ini. Hitung dari 10, 10, 9. Sudah hitam di atas. Nah, ternyata muncul Bang Arif. Saya pikir mau rungkat. Muncul Bang Arif. Iya. Ya, kalau masih ada waktu ya sebelum masuk asar ya, silakan typing-typing aja di bawah. Bertanya-tanya ya. Tanya apa silakan. Ya. Nanti kita sejarah apa? Jelaskan ya. Anda mau tanya budaya Kristen, budaya Yahudi, atau mungkin mau tanya sejarahnya ya, sambil menunggu asar di sini. Ya, masih ada beberapa menit lagi ke depan kawan-kawannya. Jadi saya kembali tadi kepada konsep Kristen. Jadi konsep Kristen itu Bang, semuanya mengikuti ya tulisan Bapak-Bapak gereja. Makanya lahir puluhan ribu denominasi, karena konsep-konsep yang terkenal di masa-masa itu atau yang viral di masa-masa itu yang mereka lestarikan hingga sekarang. Mulai dari Sabellius, Julianus, Nestorius, hingga Benedictus ya 1411. Jadi konsep-konsep ini yang mereka lestarikan hingga sekarang, tapi dalam prosesnya banyak yang menolak sehingga melahirkan puluhan ribu denominasi. Jadi tercampur-campur dengan konsep manusia ya, masuk ajaran Mormon, masuk ajaran Advent ya. Nah, Advent itu kalau kita lihat ya, yang dianut oleh Bunda Kriana, Ibu Darni, itu sebenarnya didirikan oleh diaspora Yahudi yang tinggal di Amerika ya. Awal pertama kali didirikan oleh seorang suami istri ya, dua orang suami istri ya, Alan Gewet dengan James Gewet ya, lalu disusul oleh Joseph Betes, disusul oleh Hiram Edison, disusul oleh Jack Tiago, kan begitu. Jadi pecah lagi mereka. Kenapa mereka pecah lagi? Karena menurut Advent itu Protestan sebelumnya yang dibawa Martin Luther itu meniadakan hari Sabat, memindahkannya ke hari Minggu. Itu melanggar ya hukum keempat dalam hukum Taurat ya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Jadi itu yang ditolak oleh Advent, lalu berdiri sendiri ya, dan berdirinya pun di Amerika. Kan begitu. Lalu mengaku bahwa mereka adalah turunan Yahudi ya. Memang kalau pendirinya turun Yahudi, masalahnya penganutnya tidak semua turun Yahudi, kawan-kawan. Advent itu sebenarnya masih lebih bagus karena lebih dekat dengan monoteisme Yahudi. Karena dulunya itu masih dekat dengan Arianisme ya. Jadi Advent itu tidak makan babi ya, bersunat ya. Jadi masih melakukan budaya-budaya Yahudi. Nah, begitu kira-kira. Hanya proses panjangnya ya, membentuk Advent itu memang didasarkan dari ilham yang didapat oleh Alan Gewet pada masa itu. Makanya beliau dalam budaya Advent ya, Kristen Advent, dianggap sebagai nabi, walaupun beliau sendiri Alan Gewet tidak pernah menganggap diri sebagai nabi. Begitu kira-kira ya, sedikit tentang Advent kawan-kawan. Jadi yang jelas Advent ini masih memakai tradisi Yahudi, beberapa tradisi Yahudi untuk memperkuat ajaran mereka. Begitu kira-kira Advent. Ya, silakan Bang Cap, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bang Cap, selamat siang menjelang sore. Bang Gap Bang Gap X, silakan Bang. Silakan kalau mau bertanya Bang, silakan. Bang Gap X, silakan kalau mau bertanya. Iya, betul-betul Advent masih puasa, masih Advent tidak makan darah, Advent puasa, Advent tidak makan babi, Advent juga bersunat ya. Begitu kira-kira kawan-kawan. Ya, Bang Gap X, aduh parah nih. Ini gimana nih Bang Gap X ini? Bang Gap X, host itu disapa itu saya sapa-sapa tadi dengar itu. Bang Gap. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya budaya Islam, Kristen, atau budaya Yahudi, silakan. Ya, sambil bantu tap-tap layar dulu teman-teman. Tap-tap layar dulu, ayo. Tap-tap layar dulu. Serentak masih ada 1000 penonton. Tap-tap layar. Sampai 1 M di posting ulang. Lanjut Kang gitu. Bang Gutu.
Ya, silakan. Iya, aku tiba-tiba kepental. Banyak tombak rupanya. Pembatasan room kayaknya. Itu penonton turun. Pembatasan itu. Ini pembatasan merah ini, pembatasan. Iya. Ini. Tap-tap layar. Lift dihentikan di beberapa wilayah. Lift Anda tidak cocok untuk penonton di semua wilayah dan telah dihentikan di beberapa wilayah. Alasan perilaku dan ujaran kebencian tadi si Christian berapa itu Christian itu. Iya, betul. Betul. Yang pertama non naik itu. Hei, naiklah. Yang bilang Islam sembah batu naik, Kalau nggak naik aku bisukan ya. Iya. Kalau Follow nggak juga mau kawan-kawan. naik, saya bisukan. Kalau dibisukan seperti ini kan panas kau. Yuk, ayo naik. Iya. Follow yang di Kalau bawah. nggak bisa naik hidung. berarti ubah celanamu, pakai rok ini aja dan daster. Oi, Ya. Yang tersisa follow juga. Follow yang di atas supaya komalnya semakin kuat. Tap-tap layar posting ulang ya. Walaupun kena pembatasan bisa naik itu kembali. Kalau tap-tapnya layarnya itu banyak ya. Itu sudah 712K itu ya. Tembuskan kawan-kawan, tembuskan 1 juta ya. Ya. Itu udah kembali normal itu. Ya, sekarang TikTok susah kan gitu ya, Bang Arif. Susah karena nggak bisa nampilin data lama-lama, kita kena itu peringatan. Nah itu dia, Kang Gito kan baru aja saya peringatkan, awas Kang Gito jangan lama-lama. Habis ditutup kena. Iya, Pokoknya kalau data bimbel ditampilkan, waduh, ini langsung dibaca kena aja kali PM. ya. Dibaca aja, jangan ditampilkan, dibaca saja. Terserah mereka mau percaya mau tidak, yang jelas dibaca itu. Nah, kan begitu. Dibaca saja, Bang. Kita buka di situ di laptop atau di komputer, di asli itu, buku aslinya, baca saja. Nggak usah ditampilkan supaya room tidak rungkat. Mungkin kasih keluar peraturan begitu, Bang Arif, supaya room nggak rungkat tuh. Parah sekarang. Di Kemal-Kemal lain saya perhatikan begitu. Coba di siapa dulu, Bang Goto. Ini yang baru naik, kalau nggak ngomong turunkan. Iya. Bang apa ini? Ratna, selamat sore. Ratna, selamat sore. Si Padenya sudah di situ juga. Ratna, selamat sore. Oh, dia tadi itu kepencet, mungkin dia tap-tap ini Bang Arif, tapi kepencet kayaknya. Dia tap-tap itu tapi kepencet. Bentar, saya undang ke yang tidak nonton di sini ya. Udah lama. Pokoknya kalau 2 orang tampilkan data, selesai itu. Nggak lama langsung merah pembatasan. Terlalu ketat ya. Mungkin karena sudah keluar KUHP baru ya. Ya, KUHP dan KUHP baru ya. Bisa jadi begitu ya. Orang tahu mungkin ada hubungannya ke situ. Memang banyak akademisi yang memprotes ya KUHP baru dan KUHP baru. Memang ada kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya karena membungkam jalan pikiran para akademisi ya. Karena kita sudah tidak bisa lagi memprotes lembaga negara, memprotes pemerintah, kan begitu. Nah, sementara pasal itu kan sebelumnya sudah dihilangkan ya, kan begitu. Akhirnya ada lagi di KUHP baru kan begitu. Jadi seolah-olah 8 itu dibungkam kan begitu. Bagaimana caranya kita mau berdemo kalau ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok ya, tidak pro rakyat, gimana lagi kalau kita mau protes kan begitu. Dulu aja kita pada ditangkapin, bagaimana kalau KUHP baru diberlakukan kan begitu. Ya silakan Bang, silakan, mungkin ada yang bertanya, silakan, karena ntar lagi masuk asar ya, kurang lebih 20 menit saya break.
Silakan kawan-kawan tap 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 ya, tap tap, bantu follow ya. Masih tersisa yang belum follow akun-akun di atas ya. Mungkin Bang Suma juga persiapan itu duhur kayak apa asar kayaknya. Ya naik aja Bang. Nggak ada Kristen di sini masalahnya. Islam semua di atas. Ya, saya di Komalnya Bang Arif mungkin. Kan saya cuman di Komalnya Bang Arif, terus di Komalnya siapa lagi tuh? Pak Dance kadang-kadang ya.